Jamaah salat Jumat rahimahullah, ayat pertama, ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dalam menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari sesebar darah. Bacalah Tuhan Allah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak ada ketahuinya. Jamaah suatu rahimahullah, jelas sekali bahwa dari ayat tersebut Allah memerintahkan kita, bahkan umat manusia untuk membaca. Membaca adalah suatu kegiatan yang sangat penting, karena disitulah nanti lewat pena Allah mengajarkan apa-apa yang kita tidak ketahui, bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk seluruh manusia. Jadi pada hakikatnya sumber ilmu itu adalah Allah. Allah adalah sumber ilmu. Dan pengembangannya dilakukan dengan proses membaca dan menulis. Perintah membaca ini tentu karena untuk seluruh manusia ada dua macam, yaitu yang baca adalah ayat-ayat Allah. Bisa yang pertama, ayat Allah ini adalah ayat-ayat kauliyah, yaitu yang diturunkan Allah melalui Rasul-Rasulnya dan menjadi petunjuk, perannya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan di akhir zaman, Al-Quran yang diturunkan oleh Rasulullah SAW adalah petunjuk bagi umat manusia. Dalam awal ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian ada ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang terdapat di alam semesta. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan adanya ayat-ayat kauniyah ini. Dalam surat Ali Imran ayat 191, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka akan berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ayat-ayat kauniyah ini diberikan Allah kepada umat manusia, baik muslim maupun orang kafir, tetapi ini adalah ayat-ayat yang turun melalui ilham. Maka setiap manusia, siapapun juga yang mau melakukannya bisa mempelajari ayat-ayat ini. Karena itulah kebenaran ayat-ayat kauniyah ini adalah kebenaran eksperimental. Baru akan menjadikan suatu kebenaran ketika sudah dilakukan eksperimen yang sudah sampai mendapatkan hasil yang
sudah tidak bisa diragukan lagi. Ayat-ayat kauniyah ini ada dua perannya. Yang pertama adalah sebagai sarana hidup. Kita di zaman sekarang sudah merasakan bagaimana ayat-ayat kauniyah ini menjadikan hidup kita secara fisik menjadi lebih mudah. Ada sarana transportasi yang semakin lama semakin canggih, ada sarana telekomunikasi yang juga semakin canggih, dan banyak lagi sarana-sarana yang lain. Yang kedua adalah peran ayat kauniyah adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran itu benar. Dalam surat Fussilat ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka, sehingga jelaslah bahwa bagi mereka Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi ada segala sesuatu. Jadi sudah banyak ayat-ayat kauniyah yang dikaji dengan penelitian yang mendalam dan menunjukkan itu apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran itu benar. Sebagai contoh, dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnaha faqarnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Kemudian ada surat Al-Minun ayat 12-14 Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang pupuk. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dari ayat-ayat tersebut yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, ini ternyata sangat cocok dengan penelitian mendalam di bidang astrofisika dan biologi. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu adalah benar. Padahal waktu itu belum ada peralatan canggih seperti teropong, wahana angkasa luar, mikroskop, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bukti bahwa Al-Quran bukanlah buatan Rasulullah SAW, tetapi Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Maka dengan demikian melihat peran ayat-ayat kauniyah secara mendalam, kita umat Islam itu menjadi fardu kifayah untuk mempelajari ayat-ayat kauniyah ini, sehingga hasil-hasilnya dapat dijadikan hujah untuk memperlihatkan bahwa Al-Quran itu adalah benar. Maka dengan demikian, marilah kita tingkatkan pengetahuan kita melalui ilmu-ilmu yang melalui ayat-ayat kauniyah ini, agar bisa menjadikan ayat-ayat ini bukti yang
bukti yang jelas, bukti yang nyata akan kebenaran Al-Quran, dan kita bisa mendakwahkannya kepada orang-orang di seluruh penjuru bumi ini ya. Di surat Al-Dosiyah ayat 17-21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa futihat fadzakir innama anta mudzakir. Tidakkah mereka memperhatikan kota bagaimana ia diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana pula bumi dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Maka menjadi tugas kita semua untuk menyampaikan pada setiap orang di muka bumi ini bahwa Al-Quran itu adalah benar, berdasarkan bukti-bukti ayat-ayat kauniyah yang ada yang sudah dipelajari secara mendalam. Mudah-mudahan umat manusia akan berbondong-bondong menuju kebenaran, menuju Islam ketika disampaikan ayat-ayat kauniyah ini kepada mereka sebagai bukti bahwa Al-Quran itu benar, dan kemudian mengimani Al-Quran, mempelajarinya dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada padanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfirullah wa na'udzu billahi wa alhamdulillah alladzi allafa baina qulubikum fa asbahna bi ni'matihi ilfana. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Wa ya ibadallah tusikum wa iya bitaqallah faqad faza wa taqan. Tallallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada'alna dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Aqimis salat.